Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Ekshare yang budiman. Senang sekali kembali bertemu bersama saya, Zain. Hari ini kita akan kembali membicarakan tentang informasi dan apa aja sih yang sedang berkembang sekarang di ekonomi dan keuangan syariah. Kali ini sudah bersama saya, salah satu narasumber kita, Bapak Anwar. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, semangat. Gimana Pak? Kita akan bahas banyak hal terkait ekonomi dan keuangan syariah pada hari ini Pak. Mungkin ini kita langsung aja ya Pak. Kita pengen tahu nih Pak, sekarang tuh kondisi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu dari sisi Pak Anwar nih seperti apa Pak? Ya, Mas Zain, makasih. Kalau bicara mengenai, kita tahu semua memang sekarang memang tahun 2020 ya, kita tahu sejak Maret yang lalu kita lagi ada namanya COVID-19. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara petuah nasihat guru-guru kita, setiap kejadian hal itu kita harus ingat tiga, Mas. Pertama adalah sabar dan tawakal, kemudian selalu berhusnudzon kepada Allah SWT dan mencari hikmah di balik itu semua. Apa yang terjadi? Memang pada saat yang sama kita memang globalisasi kita turun. Namanya transaksi mobility manusia kan turun seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada lockdown kalau kita PSBB dan yang lainnya. Jadi tentunya transaksi ekonomi yang lain itu selalu menurun. Tapi apa yang meningkat adalah digitalisasi. Hari ini saya dengan Mas ini bisa berkomunikasi ternyata dengan digital. Sekarang ada Zoom, rapat ada namanya kita MS Team. Seluruh dunia bisa bertemu dalam satu event, nggak perlu ongkos, nggak perlu kemana-mana, ngopi masing-masing. Nah, digitalisasi naik. Itulah makna positif dari tersebut. Yang kedua, akhirnya orang mengurangi kebutuhan yang tanda kutip yang perlu saja menurut syari. Jadi kembali lagi menurut saya justru kondisi ini akan membawa positif dan kita merenung diri untuk depan yang lebih baik. Pertanyaan kedua tentunya tadi mengatakan bagaimana kondisi ekonomi syariah di Indonesia khususnya. Tentunya kita tidak bisa terlepas dari kondisi ekonomi global negara-negara lain. Kita nggak bisa terpisah. Ekonomi syariah terpisah dari ekonomi Indonesia. Enggak. Justru ekonomi syariah itu embedded di dalamnya daripada bagian ekonomi Indonesia. Karena kita paling besar, muslim terbesar di Indonesia. Makanan halal hampir seluruh outlet ada di Indonesia. Kemudian semuanya itu tanda kutip defaultnya adalah syariah. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara ekonomi syariah di Indonesia, itu juga terpengaruh. Memang pariwisata masih terpengaruh. Kita biasanya bisa ke selfie di Bali, kita selfie di Danau Toba, kita selfie di mana-mana. Sementara kembali ke rumah masing-masing untuk bersilaturahim dengan keluarga. Bisa ngobrol dengan keluarga, bisa yang lainnya. Tentunya apa? Makan sehat diperlukan. Makanan sehat luar biasa. Jadi bisnis, kalau kita lihat perkembangan sektor ekonomi yang paling positif adalah pertanian. Itu luar biasa, sama kembali lagi mengenai perdagangan. Kenapa? Karena sekarang di rumah saja Mas ini, tapi kita bisa pesan makanan apapun kita bisa pesan dengan online. Ternyata setiap hari motor itu selalu berdatangan ke rumah kita dengan gosen dan yang lainnya. Jadi di balik itu aktivitas menurun yang sektor lain, di balik itu ada juga meningkat sektor yang lain. Tapi kalau kita bicara semuanya, Indonesia memang turun kegiatan ekonominya, tapi tidak sedahsyat di negara-negara lain. Karena tentunya kita punya kemampuan, kita punya masyarakat yang juga masih berkonsumsi dan berkonsumsi lain. Bicara ekonomi syariah apalagi, kalau kita bicara runtut, ini juga blessing disguise juga. Indonesia, saya sendiri adalah orang yang memang belum lama berkecimpung di dalam ekonomi syariah. Tapi bayangin Indonesia di tahun 2017-2016 masih ranking 11 dunia mengenai, kalau kita bicara ranking dunia mengenai ekonomi syariah, tapi kita merangkak 2019 kemarin kita ranking 5, sekarang ranking 4. Itu luar biasa. Hampir seluruh sektor, makanan halal, fashion, pariwisata, rekreasi, hampir semua masuk the best 10. Orang mengatakan kenapa? Karena ada komitmen kita yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara lebih fair, jangan melihat diri kita yang lebih bagus kan Mas? Ya ini. Tapi berbagai indikator rating. Rating itu dari global, indikator ekonomi, ada juga dari ISDB, ada yang lain yang tentunya itu adalah bukan membuat kita riak, tapi membuat positioning kita bahwa Indonesia sudah diperhitungkan di dunia sebagai penggerak ekonomi syariah global yang dapat diperhitungkan. Gitu Mas. Oh, artinya berarti kalau misalnya tadi itu sudah dibicarakan banyak banget sektor yang sudah menempel banget dengan ekonomi syariah. Artinya
bisa kita katakan ini sebenarnya ekonomi syariah itu adalah bagian dari salah satu planning pembangunan nasional ya. Dan saya juga sebenarnya tadi lupa ingetin Pak. Sebenarnya narasumber kita nih Pak Anwar ini merupakan kepala Departemen DEX ya Pak, Departemen Ekonomi Syariah di Bank Indonesia. Ya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih Pak, apa aja sih dari Bank Indonesia nih yang sudah dilakukan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekarang nih Pak? Nah, kita nggak bisa berdiri sendiri Mas. Kebetulan kan kita ini lahir bareng-bareng. Jadi DEK itu Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah itu adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang salah satu paling bungsu, yaitu di 2016. Nah, saat itu sebenarnya lahirnya hampir sama dengan KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Masih keuangan ya, belum ekonomi. Sehingga saat itu kami merasakan kelahiran kita ini di DEX ini dengan KNKS hampir sama dan kita berkolaborasi. Sehingga salah satunya kita berkolaborasi bareng-bareng waktu itu dan akhirnya membuat mainstreaming yang pertama bahwa kita bicara ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya masalah keuangan, bukan hanya bank syariah, bukan hanya asuransi syariah, harus lebih luas lagi. Sehingga kita harus men-streaming akhirnya itu membuat master plan ekonomi dan keuangan syariah 2019. Tapi blueprint yang Bank Indonesia lakukan itu 2017. Kami sudah bagaimana di rapat terbatas membuat materi kepada Gubernur Bank Indonesia zaman waktu Pak Agus Marto, dilanjutkan Pak Peri Warjio, bagaimana men-streaming bersama dengan lembaga yang lain. Waktu itu dengan Menteri Keuangan, juga dengan KNKS yang lain. Jadi menurut saya hampir saya nggak bisa mengklaim bahwa ini kontribusi Bank Indonesia sendiri, enggak, tapi justru dengan adanya KNEKS, Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah, MAEKSI, itu meletakkan bahwa sekarang nggak boleh lagi main-main bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukan sampingan, tapi ada bagian daripada kebijakan pemerintah yang tidak bisa dimainkan hanya sembarangan. Kenapa? Karena ketuanya ada presiden, wapresnya sebagai ketua harian, sekretarisnya Bu Menteri Keuangan, lembaganya ada 16 kelembagaan, dan namanya bukan lagi keuangan, tapi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi sudah komprehensif. Ekosistem sudah komprehensif. Jadi menurut saya Mas, itu bagian itu. Nah, Bank Indonesia bagian daripada kelembagaan di bawah KNKS bareng-bareng tadi, kita akan bersilaturahmi, bersinergi bahwa mengembangkan ekonomi syariah nggak bisa hanya satu lembaga, nggak bisa hanya satu orang, harus berkolaborasi karena ekonomi syariah adalah ekonomi yang bermuamalah dan bergotong royong. Gitu Mas. Menarik ya Pak, berarti saya kan baca sedikit Pak di Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia itu, MAEKSI ya. Salah satu poin penting dari ekonomi dan keuangan syariah ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan keuangan nasional. Dan salah satu hasil kolaborasi yang saya dapatkan nih, tanggal 25 Januari kemarin ya Pak, kalau nggak salah antara KNKS, BI dan seluruh anggota, itu adalah diluncurkannya brand ekonomi syariah. Brand ekonomi syariah ini kan kita bicara masalah brand ya Pak. Menurut Bapak tuh seberapa penting sih Pak brand ekonomi syariah ini dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia? Apalagi kan kita bicara tentang brand ya Pak. Brand itu kan kalau misalnya kita pikir-pikir brand tuh kayak wah banget ngapain gitu. Ya Mas Yani. Penting branding itu. Sama dulu pada saat saya ingat sekali Mei 2019 itu MAEKSI itu diluncurkan. Itu bulan puasa saya ingat sekali di Gedung Bappenas. Nah, dari situ minimal orang melihat komitmennya negara ini luar biasa dan itu dilihat secara global. Global melihat harimau sudah bangun. Nah, gitu loh bicara. Nah, kalimat galak gitu. Semakin galak. Jadi, kalau Indonesia sudah bangun sadar itu luar biasa. Kenapa? Karena sudah mulai dari pimpinan teratas, dari kementerian, dari masyarakat, dari asosiasi luar biasa. Jadi menurut saya wadah itu muncul. Nah, itu apa MAEKSI itu? Bahwa orang mengatakan udah punya roadmap. Yang kedua, setelah punya roadmap tentunya adalah bagaimana kelembagaannya. KNEKS gitu, connect gitu. Saya nggak mau bicara connect karena kalau connect kan image-nya seolah-olah itu iya kan kondektor di depan, connect di belakang. Bukan, connect gitu, mengkonektivitikan, mensilaturahimkan antar kelembagaan dan seluruh pemangku kegiatan di Indonesia ini. Karena syariah berlaku seperti itu. Branding itu adalah sebetulnya payung untuk nama satu Mas. Karena orang bayangin sama menurut saya. Kalau kan kita ini lahir di Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Indonesia itu lahir adalah dari Jawa, dari Sumatera, dari Padang, dari yang lainnya. Tapi begitu ngomong mengenai Indonesia, satu bahasa. Bahasanya Indonesia. Itulah branding. Kenapa? Tapi tidak menghilangkan suku kejawaannya, tidak menghilangkan suku Sumateranya, tidak menghilangkan. Biarkan aja. Sama dengan kalau kita bicara gado-gado. Kalau sudah ngomong gado-gado itu, nggak ada lagi ngomong, saya yang paling enak kacangnya, ya, saya yang paling enak adalah sayurnya, saya tahunya. Enggak.
tahu, semua tempe, sayur mayur, cabai diulek jadi satu namanya gado-gado. Enaknya namanya udah gado-gado. Branding itu matter. Tapi kalau masih ngomong saya tahu, ya sudah, malah nggak jadi gado-gado. Sama branding itu adalah alat untuk menyatukan visi. Karena kita sudah Maxi sudah punya, kita sudah punya roadmap, dan kita bicara mengenai branding dan itu menaungi ke semua orang. Karena konsepsi daripada ekonomi syariah adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi manfaat semuanya. Jadi bicara ekonomi dan keuangan syariah itu adalah bidangnya adalah ibadah muamalah. Bukan ibadah kalau kita sholat, kita ke gereja atau ke yang lain, itu pribadi masing-masing tentunya. Tapi begitu ibadah muamalah harus bermanfaat kepada apapun, bukan hanya pada manusia, kepada alam semesta. Karena kita hidup ini harus bermanfaat dan juga bermaslahat untuk yang lain. Makanya branding itu adalah menyatukan visi, menyatukan niat, dengan logo-logo tertentu dan bukan hanya sebatas logo dan nama, tapi ada maknanya. Gitu Mas. Jadi untuk melengkapi dari branding yang ada, kenapa kita ada Garuda Pancasila, kenapa kita ada namanya bendera merah putih, kenapa ada beberapa logo-logo yang lain, tentunya ini melengkapi semua gerakan daripada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang tentunya adalah kebaikan untuk semua. Gitu Mas. Berarti kita harapkan kan berarti brand itu menjadi salah satu ajang kolaborasi ya Pak untuk bisa memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Betul. Tapi kan di fakta lapangan kita kan tahu nih setiap ada sesuatu yang digunakan pasti akan ada tantangannya nih Pak. Iya kan. Apalagi brand ini kan harapannya mungkin kalau menurut saya salah satunya untuk meningkatkan awareness ya Pak. Awareness ekonomi dan keuangan syariah. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang akan dihadapi tantangan apa nih dalam penggunaan brand ekonomi syariah di masyarakat lah. Kita bicaranya masalah masyarakat dulu. Betul. Ya Mas, betul. Sama kan kita tuh punya visi ya bagi ketua harian maupun Bapak Ketua KNKS mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Indonesia. Nah, itu adalah visi yang kita lakukan. Pertanyaannya untuk menjalankan itu apa yang dilakukan? Memang ada 3 hal menurut kami yang penting dan tentunya sejalan dengan Max yang dilakukan. Artinya kita harus paham bahwa menggerakkan ekonomi syariah nggak hanya keuangan. Makanya pilar pertama menggerakkan halal value chain. Usaha-usaha syariah ditumbuhkan. Bagaimana industri halal makanan harus ditumbuhkan, fashion ditumbuhkan, pariwisata ditumbuhkan. Bagaimana Bali itu menjadi pusat destinasi untuk juga Muslim. Karena kalau Bali itu ada fasilitas-fasilitas untuk pariwisata ramah Muslim, ada masjidnya, ada restoran halalnya, berduyun-duyun orang Timur Tengah datang ke Bali. Jadi bukan berarti menghijabkan Bali menjadi wisata halal, bukan. Memberi fasilitas kepada segmen-segmen wisatawan luar negeri Muslim itu yang hadir di Bali, di Danau Toba dan yang lainnya. Sehingga usaha-usaha syariah dikembangkan gitu Mas. Yang kedua tentunya adalah pasar uang tadi yang harus dikembangkan bagaimana Bank Syariah. Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia merger sudah digabung. Kemudian ada beberapa inisiasi-inisiasi yang luar biasa menurut saya yang tahun-tahun ini dan akan ditingkatkan program dari Maxi, KNKS dan berbagai kelembagaan. Dan terakhir literasi. Nah, literasi itu penting. Kenapa awareness itu? Karena orang itu nggak mungkin, termasuk saya. Saya tuh taunya syariah juga semenjak nanganin ekonomi syariah Mas Zaini. Tapi bagaimana anak kecil yang baru 2 tahun, 3 tahun SD, SMP, SMA, paham nggak mengenai nilai-nilai syariah bahwa yuk bagi hasil, yuk resharing, yuk kita kembangkan segala sesuatu. Nilai-nilai syariah itu mungkin tidak dikembangkan pada saat pendidikan-pendidikan yang betul-betul golden age itu. Tertanamnya adalah hal-hal yang betul-betul yang ada sekarang, misalnya kita harus pinjam-meminjam, kita harus dan yang lain. Nah, sehingga awareness itu dibangun ada tingkatannya. Ada awareness, ada well literate gitu. Nah, kita ini berdasarkan survei terakhir dari Bank Indonesia baru 16,3% orang Indonesia itu well literate mengenai ekonomi syariah. Bedanya apa tuh Pak antara awareness sama well literate Pak? Kalau awareness hanya tahu mungkin nonton TV, oh ya syariah, saya ini pakai hijab gitu. Awareness, hanya awareness. Tapi kalau well literate itu adalah orang paham dan orang mengikuti dan akhirnya mengeksekusi. Bahwa memakai makanan halal itu bukan hanya untuk masuk surga, memenuhi daripada kaidah daripada kehalalannya. Tapi ternyata halal itu harus thayyib, harus enak, harus nyaman, harus bersih gitu Mas. Orang menggunakan hijab bukan hanya untuk menutupi aurat, tapi untuk the beauty. Jadi tentunya berbagai model yang lain tadi. Jadi bicara mengenai awareness hanya tahu, tapi kalau sudah bicara well literate itu adalah mengeksekusi, menggunakan, mengamalkan dan berusaha untuk mengeducate. Itu luar biasa itu. Nah, sehingga kita ini bicara well literate itu moga-moga dengan bergerak tadi, brand ekonomi syariah itu menggampangkan orang menaruh apa ekonomi syariah itu. Lihatlah brand itu, lihatlah nilai-nilainya,
lihat prinsip-prinsipnya, lihat arti daripada logo itu. Tanpa sadar, orang begitu melihat brand ekonomi syariah yang sudah diluncurkan kemarin Pak Presiden tanggal 25 Januari yang lalu, orang mengatakan nggak perlu kita bicara mengenai webinar, melihat brand dengan tagline-nya, kemudian dengan nilai-nilai syariahnya, moga-moga itu adalah penjelasan yang gampang bahwa ekonomi syariah itu nilai-nilainya hanya ada, dan waktu mengimplementasikan kepada berbagai kegiatan-kegiatan, yaitu di perbankan syariah, di industri halal, itu bisa langsung bisa meng-capture. Sehingga well literate itu bisa tercapture, semoga 16, targetnya 25%, moga-moga. Begitu orang tahu well literate, Mas, orang kan paham, oh mengenai pengembangan industri halal seperti ini, akan ada pengusaha muncul, kenapa pentingnya sertifikasi, kenapa pentingnya logistik, kenapa pentingnya usaha-usaha keuangan yang betul-betul jadi investor, bukan pinjam-meminjam, tapi adalah resharing seperti apa. Cukup banyak yang dilakukan. Jadi PR masih banyak, tapi nggak ada masalah. Justru kita kolaborasi, syiar untuk menggunakan brand ini, moga-moga semakin cepat bermanfaat. Gitu Mas ini. Jadi kalau konteksnya ini kita bicara masalah aplikasi nih Pak, dari penggunaan brand ini, kira-kira gimana sih? Poin gimana? Misalnya kalau saya nih masyarakat pengen menggunakan brand ekonomi syariah ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu? Kira-kira gimana caranya gitu? Mungkin value-nya gini, mungkin kita sepakati dulu, mungkin tentunya nanti ada buku panduannya yang disusun bersama-sama antara manajemen eksekutif KNKS, kemudian juga pemimpin dari Bank Indonesia dan juga ada konsultan. Ini kita ciptakan brand ini tidak mandatori, karena memang kita harapannya adalah brand ini menjadi sesuatu yang kebutuhan bersama. Artinya brand ini adalah memang kebutuhan bersama, kemudian ada nilai, ada rohnya Mas. Ada rohnya bahwa ini bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar tulisan, tapi memang ada maknanya yang betul-betul kebaikan. Nah harapannya adalah dengan nanti kita sosialisasikan, ada buku, guide bukunya tentunya kan kita sudah siapkan ini. Ada guide-nya bagaimana meletakkan brand itu di dalam suatu logo, bagaimana di dalam suatu buku. Hal yang kecil yang dilakukan, bagaimana di pulpen, bagaimana souvenir, karena bagaimana USB, lama-lama nanti bungkus cover daripada HP, ya kan? Berbagai macam tool-tool souvenir yang dilakukan itu sudah diperhitungkan semua. Sehingga apa? Itu menggampangkan orang, begitu melihat itu adalah tanpa sadar, oh itu melekat di dalam pikiran, apalagi dengan milenial dan yang lain. Jadi kembali lagi, pendekatannya bukan mandatori, bukan suatu paksaan menggunakan suatu ketentuan, tapi adalah kita sosialisasikan, yuk kita ada kebutuhan bersama, ada nilai-nilai yang dilakukan, selalu kita lakukan. Yang pasti ada pro and con-nya. Kalau ada kekurangan, ya kita perbaiki ke depan. Kalau ada kelebihan, ya kita syiarkan. Yang penting, jadi kembali lagi bahwa kita niatnya sudah bagus, prosesnya sudah panjang ikhtiarnya. Kalau kita lihat prosesnya, moga-moga ini ada ruhnya, dan itu betul-betul menjadi branding gerakan ekonomi syariah yang bermaslahat dan mempunyai identitas di Indonesia yang betul-betul unik, bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu maksudnya. Artinya berarti ini adalah bagian dari, misalnya ada kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah, ya brand ini jadi identitas bahwa ini adalah kegiatan ekonomi dan keuangan syariah gitu. Betul. Jadi misalnya, apalagi sekarang dulu kan ada namanya branding mengenai IB ya, Islamic Bank kan ada juga, tapi itu spesifik kepada banking. Kalau ini kan ekonomi kan, orang mau bicara mengenai webinar, apalagi sekarang webinar luar biasa kan. Bagaimana apalagi sekarang ada namanya YouTube, ya ada namanya Twitter, ada namanya Instagram, banyak sekali sarananya. Justru di situ sekarang muncul bahwa enak kalau nanti semakin banyak dipasang brand ini dalam berbagai event, itu menandakan bahwa oh berarti memang bermanfaat, memang memayungi segala sesuatu. Karena nggak bayar kan, nggak bayar gitu. Orang mengagumi, saya mengagumi sama dengan sekarang. Kalau kenapa kita suka dengan pin Garuda, kenapa kita suka pin dengan merah putih? Karena kita bangga dengan bendera kita merah putih sebagai simbol negara. Kita bangga dengan Garuda karena itu bagian daripada filosofi kekuatan kekuatan masyarakat Indonesia yang terpecah-pecah dari berbagai daerah, disatukan menjadi suatu filosofi nilai-nilai di dalam Pancasila tersebut. Nah, ini sama berbagai pandangan-pandangan ekonomi syariah yang bervariasi tadi. Mungkin ada pandangan dari ormas, pandangan dari asosiasi, pandangan dari lembaga yang mungkin kepentingannya masing-masing. Kita satukan menjadi satu brand ini yang akan dijadikan. Kalau ini dipakai minimal kita lihat nanti ke depan, kita berdoa, kita berikhtiar. Tentunya nanti Allah kalau membukakan semua itu tentunya lebih gampang. Ini jadi pesan besar lah bahwa brand ekonomi syariah ini adalah sebuah gerakan bersama untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan keuangan nasional. Betul. Nah, ini pembahasan terakhir Pak. Mungkin dari
Gimana ya? Ada pesan dari Bapak nggak Pak untuk masyarakat Sobat Ekshare nih yang pengen berpartisipasi khususnya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ya Pak? Ya, sama lah. Saya juga sebagai sobat Ekshare nih. Pertama, kita harus tahu bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang sangat inklusif. Inklusif adalah untuk kebaikan semuanya. Tidak memandang itu hanya kepada muslim, tapi saya sampaikan adalah inklusif. Jadi nggak usah ragu, join saja karena ada nilai-nilainya. Orang bicara mengenai sekarang gerakan go green, orang gerakan mengenai sustainable finance, orang sustainable development, itu sebenarnya nilai-nilai syariah banyak. Jadi tidak hanya kita mengenal simbol-simbol syariah, tapi justru nilai-nilai itu yang akan kita terapkan di Indonesia yang betul-betul kita juga diciptakan dari berbagai suku, berbagai paham yang ada, berbagai tentunya itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah tentunya jangan hanya bicara orang lain, tapi mulai dari diri sendiri dulu, bahwa kita bagaimana bagaimana berperilaku. Kalau kita sekarang lagi COVID, kebutuhannya kan Mas butuh namanya makanan yang sehat, kemudian kita butuh sesuatu yang harus kita sharing. Sekarang kan Indonesia terkenal dengan negara yang welas asih gitu. Kalau kita punya kelebihan, kita salurkan dengan zakat, infak, sedekah, dengan CSR, tidak harus yang lain. Jadi kita saling tolong menolong, itulah Indonesia. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia, bukan lagi kebutuhan Maslow yang paling tinggi, aktualisasi diri. Sekarang adalah kebutuhan makan, minum, kemudian juga kebutuhan kesehatan. Jadi kembali lagi justru di situ kita munculkan empati kepada yang lain. Jadi ekonomi syariah banyak sekali di situ dilakukan. Nah, yang ketiga adalah jangan takut bahwa kita berbuat harus menjadi yang besar dulu. Yang besar silahkan, misalnya kita bicara industri, ada industri makanan, ada namanya Indofood, Mayora, berbagai industri sudah bergerak. Tapi jangan salah, industri kreatif, UMKM syariah, mulai industri kreatif, yang kecil-kecil, apalagi sekarang banyak milenial juga melakukan usaha-usaha, dan sekarang hampir di restoran, dimanapun makanannya, mengenai makanan halal itu bukan hal yang untuk muslim, tapi sudah menjadi branding nasional bahwa makanan halal food for healthy, bukan hanya untuk muslim, tapi for healthy. Yang ketiga tentunya adalah kita harus berkolaborasi, nggak bisa kita ngomong diri sendiri. Ekonomi syariah itu kita harus bisa melakukan bersinergi, bermuamalah. Moga-moga kembali lagi indikatornya bukan ekonomi syariah, bukan hanya untuk segolongan tertentu, tapi adalah ekonomi syariah harus bisa bernilai dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan harap lama, tapi silakan mulai dari sekarang. Karena apa? Karena polisi nasional sudah diterapkan, masa depan sudah ada semua, gerakannya sudah dilingkupi, semua pihak sudah membuka diri. Tentunya ini bagian daripada membantu proses ekonomi Indonesia yang sekarang juga lagi berjuang untuk bertransformasi menuju Indonesia maju. Jadi bukan berarti di-coupling, dipisah-pisah ekonomi syariah dengan ekonomi lain itu berbeda-beda. Justru bagian daripada kebijakan ekonomi bersama-sama untuk mendorong sekarang proses ekonomi Indonesia ini yang menuju bertransformasi untuk menuju Indonesia yang lebih maju gitu Mas. Tadi sangat bagus ya Pak, artinya harapannya adalah semoga cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia bisa tercapai lah Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak atas sesinya pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Ekshare sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zaini, makasih semuanya. Makasih.